Ini langsung dibaca ya. 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 Secara formal, Islam lahir sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah agama Islam memiliki unsur-unsur serupa dengan agama pada unsur-unsur itu antara lain: 1. Kepercayaan terhadap yang maha tinggi dengan segala sifat sempurnanya. 2. Ritus-ritus sebagai bentuk pengabdian, permohonan, dan pendekatan diri. 3. Ajaran-ajaran supranatural dan eskatologis. Lebih dari itu, Islam memiliki banyak doktrin yang serupa dengan agama lain. Terlihat tidak hanya dalam keyakinan, juga dalam ritus-ritus tertentu serta aturan moral dan hukum. Kenyataan itu tidak bisa dibantah. Jika melacak lebih agama di kawasan bulan sabtu syukur, secara umum, sebagai konteks kebudayaan lahirnya Islam, Islam tidak lahir dari kevakuman agama kebudayaan. Persoalan yang akan dilihat adalah 1. Unsur-unsur apa saja yang masuk ke dalam doktrin yang akhirnya termanifestasi dalam Islam. 2. Jauh mana unsur luar masuk bagian integral dari doktrin Islam, baik akomodasi atau modifikasi. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Ya. Apa itu Zoroaster? Unsur. Saya jawab ya. Unsur-unsur. Ya. Zoroaster adalah satu ajaran filosofi yang diterima oleh seorang bijak yang bernama Zarathustra. Untuk agama yang ajaran-ajarannya mirip dengan agama-agama atau banyak mempengaruhi budaya besar yang timbul sesudahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Unsur-unsur luar dalam Islam. Unsur-unsur luar dalam Islam, unsur-unsur yang akan kita lihat adalah berasal dari agama atau tradisi yang telah ada ketika Islam lahir. Dalam hal ini hanya akan dipilih 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Arab pra-Islam. Keseluruhan unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama akidah, keyakinan, yang kedua ibadah, ritus, dan yang ketiga huluk, moral, dan sosial. Pembagian ini diambil dari pandangan Al-Qat'ah tentang dasar-dasar umum ajaran agama Samawi. Pertama, unsur keyakinan. Islam adalah agama yang mengajarkan monoteisme sejati, yaitu tauhid. Ajaran tentang monoteisme hakikatnya juga merupakan dasar ajaran Yahudi dan Kristen serta Arab. Yahudi dan Kristen yang oleh Al-Quran sering disebut Ahlul Kitab memiliki kalimat sawa, jagoan yang sama. Hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain, dan tidak menjadikannya sesamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Sementara agama orang Arab yang banyak dikenal adalah paganisme. Hakikatnya agama bangsa Arab adalah monoteisme yang dinisbatkan pada Ibrahim. Langreng monoteisme merupakan bentuk agama tertua Semit dengan menuhankan El sebagai satu-satunya Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang sempurna kemudian termanifestasi dalam astral definitis Tuhan bintang dan atmosferik yang artinya atmosferik definitis yang artinya Tuhan atmosferik. Lalu yang kedua, ritus-ritus. Di antara ritus yang telah ada sejak sebelum Islam adalah ibadah haji, termasuk juga bagian dari ritual jahiliyah. Adalah perubahan waktu berangkat dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Maka tampak bahwa ritus tersebut telah ada sebelumnya walaupun tidak sama persis. Yang ketiga,
moral dan pranata, yaitu sosial hukum. Dalam A History of Islamic Law, Alfon dengan menunjukkan banyaknya hukum-hukum kekeluargaan pra-Islam. Saya ingin bertanya. Halo, saya ingin bertanya, Mbak Hanifah. Iya. Apa saja unsur-unsur agama itu? Sebutkan. Saya ingin tahu. Sebutkan unsur-unsur ya. Yang pertama itu akidah, keyakinan, yang kedua itu ibadah, ritus, dan yang ketiga itu huluk moral dan sosial. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Unsur luar sebagai bagian integral. Islam jelas apresiatif terhadap doktrin sebelumnya. Apresiasi yang terlihat pada unsur-unsur tersebut di atas menunjukkan sikap akomodatif kreatifnya, sehingga nuansa dirinya sendiri tetap dominan. Justru inilah yang ditegaskan S.H. Nars dikutip dari Nasaruddin Umar sebagai keistimewaan Islam berupa sistesis, integrasis, dan penyerapan terhadap ajaran sebelumnya, dan hal itu disebabkan oleh eksistensi visinya sendiri yang sangat jelas. Dalam hal ini, visi Islam adalah mengantar pada hakikat kesejahteraan hidup bagi semua makhluk. Visi tersebut diterjemahkan dalam misi kehadiran manusia sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi. Untuk bisa mewujudkan misi itu, manusia diberi fasilitas, akal, dan tuntunan berupa agama. Ajaran Islam berprinsip keseimbangan segala dimensi, antara lain dunia akhirat, jiwa raga, individu, dan sosial. Karena semuanya merupakan satu kesatuan. Kesatuan itu harus bermuara pada yang Maha Satu, Allah, yang dikenal dengan tauhid. Segala unsur eksternal bisa masuk dengan syarat yang sesuai dengan cetak biru tersebut. Segala unsur luar menjadi penting karena kesamaan prinsip monoteisme memperkaya materi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan integral. Unsur-unsur luar yang diakomodir ke dalam Islam dianggap sebagai bagian integral atau ajaran Islam sendiri. Islam juga masih menyisakan ruang bagi unsur-unsur luar lainnya yang belum terakomodir selama tidak menyimpang dari garis yang telah ditentukan dengan menggunakan potensi pikir. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Saya ingin Ya, bertanya, apa yang dimaksud dengan visi Islam dalam unsur luar sebagai bagian integral? baik. Yang dimaksud dengan visi Islam dalam unsur luar sebagai bagian integral, visi Islam dalam unsur luar integral yakni mengantar pada hakikat kesejahteraan hidup bagi semua makhluk. Terima kasih. Ya, Lanjut, siapa? Selanjutnya,
Aku ya. Aku Oke. kah? Oke. Islam tidak lahir dari kevakuman. Untuk melihat permasalahan tersebut diperlukan pendekatan sejarah, yaitu melihat agama lain yang hidup di lingkungan Arab dan pendekatan fenomena ini di permukaan. Hal ini dilakukan bahwa fenomena keagamaan pra-Islam adalah jahiliyah atau kebodohan. Jahiliyah disebutkan di Al-Quran untuk menyebut kelompok penentang Islam atau tidak kenal Tuhan. Meskipun istilah ini bodoh, tapi orang jahiliyah bukan tak punya pengetahuan. Syahrastani lebih jauh, bangsa Arab mengenal pengetahuan sebelum Islam yang meliputi 3 kelompok besar. 1. Ilm al-ansab wa al-anwa wal tawarik. 2. Ilm al-ruya dan ilm al-anwa. Pendekatan ini berkritik dari pandangan bahwa Islam tidak lahir dari keyakinan. Kelahiran Islam punya konteks sejarah dan kondisi sosial kultural dengan kepercayaan dan praktek-prakteknya dalam pengamatan. Seperti dikatakan Peters, apresiasi profesional terhadap praktek keagamaan sebelumnya tidak muncul dalam sejarah Islam yang ditulis abad 2 Hijriah. Dalam persoalan itu ada Muhammad Al-Qon yang berkritik terhadap mayoritas sejarawan Muslim awal yang menulis Islam tanpa cacat dalam pengecualian Ibnu Khaldun atau Mistawah. Islam secara teologis kelanjutan dari monoteisme Ibrahim, berubah menjadi proganisme Arab dan Yudeo-Kristen. Karena itu ada beberapa kesamaan terutama dasar monoteismenya. Sehingga Watt bertesis bahwa Nabi Muhammad menerima pengetahuan konsepsi Babel dari kaum terpelajar Mekah. Kemudian Bamya menegaskan Islam itu produk proses belajar yang banyak dan panjang. Sedangkan menilai Nabi Muhammad sebagai manusia cerdas yang mampu transformasikan ide-ide dahulu menjadi sistem tertentu. Keserupaan antara Islam dari Yahudi Kristen tidak perlu diperdebatkan. Dengan kesamaan tersebut, Islam tampak sebagai duplikasi. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya. Apa itu monoteisme Ibrahim? Baik, akan saya jawab. Monoteisme Ibrahim ialah penyebutan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain dikenal sebagai Bapak Nabi-Nabi, ia juga dikenal sebagai Bapak monoteisme. Keagamaan Ibrahim dicapai tak melulu iman, tetapi juga melalui penyelidikan ilmiah terhadap fenomena alam yang mengantarnya sampai kepada kesimpulan tauhid. Quran Surat Al-An'am ayat. Ya sudah. Terima kasih. Ya. Oke, Selanjutnya. aku ya. Ya. Otoritas Tuhan dan apresiasi Islam. Proses masuknya unsur-unsur luar yang tercermin dalam Al-Quran dan hadis bukan berdasar hasil belajar Nabi Muhammad, melainkan semua itu karena kewenangan Allah SWT. Proses ini berdasar pada pertimbangan 1. Al-Quran bukan karya Nabi Muhammad. 2. Al-Quran menyatakan bahwa segala perilaku dan sabda Nabi Muhammad terkait dengan doktrin agama tidak lepas dari kendali Allah SWT. Apresiasi yang ditunjukkan Islam tentang agama pra-Islam adalah sebagai berikut. Apresiasi duplikatif. Mengadopsi unsur-unsur agama pra-Islam tanpa perubahan, contohnya hukum rajam di Yahudi. Apresiasi modifikatif. Mengambil unsur luar dengan modifikasi tertentu, contohnya pelaksanaan ibadah haji dari tradisi Arab.
3. Apresiasi purifikatif. Mengambil unsur luar dan memurnikannya. Contohnya pelaksanaan sa'i tanpa berhala di Safa dan Marwah. 4. Apresiasi negatif. Menolak ajaran tertentu karena dianggap menyesatkan. Contohnya adalah upacara paganisme. Selain itu, konteks kelahiran Islam tidak semata-mata sebagai petunjuk bagi bangsa Arab yang hidup di bawah bayang-bayang jahiliyah. Kajian tradisi pra-Islam tidak sepenuhnya negatif, namun bisa menampilkan sebuah budaya secara lebih proporsional serta dapat mengenal lebih jauh proses evolusi kebudayaan dan keagamaan. Karena itu, belajar dari masa lalu secara serius tetap penting. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud paganisme? Baik, akan saya jawab. Paganisme dapat merujuk kepada politeisme atau penyembahan lebih dari satu Tuhan. Sebagaimana kasusnya kerajaan Romawi zaman dahulu. Seorang pemeluk paganisme dapat dianggap sebagai orang yang dalam kelakuannya tidak beragama dan menikmati hedonisme dan keduniawian. Seseorang yang menikmati kesenangan sensual dan seseorang yang memuaskan hasrat pribadinya. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, udah jelas. Kalau udah, terima kasih diskusinya. Sampai ketemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.